Jenderal Andika Perkasa lahir di Bandung, 21 Desember 1964. Di awal karirnya, dia menghabiskan waktu untuk studi di luar negeri. Andika memiliki 3 gelar master dari universitas di Amerika Serikat. Andika menjalani pendidikan di Norwich University. Dia juga melanjutkan studi di National War College, yang merupakan bagian dari National Defense University, Washington DC pada tahun 2003. Pada tahun 2005, Andika menimba ilmu di George Washington University. Dia juga adalah lulusan terbaik Sesquad Angkatan 1999 /2000. Lulus dari Akmil, kini jadi KSAD. Karir TNI-nya bermula sejak lulus dari Akademi Militer pada 1987, yakni berada di grup 2 para komando Kopassus. Dia juga sempat bertugas di Satuan Elit Penanggulangan Teror Sat 81 Gultor Kopassus. Pada tahun 1990, Andika pernah melaksanakan operasi militer di Timur Timur. Di lokasi yang sama, Andika juga pernah melakukan operasi teritorial. Pada tahun 1994, dia melakukan operasi bakti TNI di Aceh. Dia juga disebut-sebut pernah melakukan misi operasi khusus di Papua. Pada tahun 2001, menantu ex-kepala BIN Hendro Priyono ini pernah bertugas di Departemen Pertahanan. Dia juga pernah berkarir di BAIS. Pada tahun 2002, Andika menjabat sebagai Danyon 32 Grup 3 Sanda Kopassus. Andika juga pernah memimpin penangkapan seorang yang dituduh sebagai pimpinan Al-Qaeda, Omar Al-Faruq, di Bogor pada tahun 2002. Karena beberapa kali pindah tugas, pada tahun 2011, Andika dipromosikan sebagai Komandan Rindam Jaya dan mendapat pangkat kolonel. Andika diangkat sebagai Komandan Korem 023 Kawal Samudra di Sibolga pada pertengahan tahun 2012. Kurang dari 1 tahun, Andika mendapat promosi sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI AD yang membuatnya mendapat pangkat Brigadir Jenderal. Selang 11 bulan sebagai Kadispen, pada Oktober 2014, Presiden Joko Widodo menugaskan Andika sebagai Pasukan Pengaman Presiden atau Paspamres. Di posisi itu, Andika mendapat kenaikan pangkat menjadi Mayor Jenderal. Pada bulan Mei 2016, Andika mendapat promosi jabatan sebagai Pangdam 12 Tanjung Pura. Sejak saat itu, karirnya terus menanjak. Andika mendapat promosi sebanyak 3 kali selama 2018. Di awal tahun, dia menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan atau Dankodiklat TNI AD. Di jabatan itu, Andika menerima pangkat Letnan Jenderal dengan bintang 3. Pada bulan Juli 2018, Andika diangkat menjadi Panglima Kostrad, menggantikan Letjen Agus Kriswanto yang pensiun. Selang 5 bulan kemudian, Andika dilantik sebagai pemimpin tertinggi TNI AD. Presiden Joko Widodo melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat pada 22 November 2018. Sepak terjang sebagai KSAD. Ada beberapa prestasi menonjol yang dilakukan Andika Perkasa saat menjabat sebagai KSAD, mulai pengadaan kendaraan dinas untuk TNI AD, penghapusan tes keperawanan, hingga pembela Serda Aprilio Perkasa Manganang yang ingin menjadi laki-laki. Berikut uraiannya. 1. Pengadaan kendaraan dinas untuk prajurit TNI AD. Ada 309 unit mobil dinas dan sisanya motor, sehingga total ada 547 unit.
Jenis mobil yang diberikan kepada prajurit modelnya beragam, seperti Mitsubishi Pajero, Expander, hingga Toyota Land Cruiser. 2. Membela Manganang. Jenderal TNI Andika Perkasa membantu Selda Aprilio Perkasa Manganang yang mengidap hipospandia atau kelainan alat kelamin. Sejak lahir Manganang disangka perempuan dan sempat menjadi atlet voli putri. Dengan bantuan Andika, Manganang diperiksa di RSPAD dan menjalani operasi korektif. Andika membantu mengajukan perubahan data administrasi kependudukan berupa nama dan jenis kelamin di pengadilan untuk resmi sebagai laki-laki. Andika membela Manganang saat diprotes Filipina terkait SEA Games 2015. Saat itu Manganang disebut tak tahu mengenai kondisi medisnya. 3. Hapus tes keperawanan. Sebagai KSAD, Andika berperan menghapus tes keperawanan bagi calon Komando Wanita Angkatan Darat atau KOWAD dan calon istri prajurit. Penghapusan tes keperawanan calon KOWAD tertuang dalam dokumen petunjuk teknis pemeriksaan kesehatan Badan TNI AD nomor B1372-6 Romawi-2021. Juknis terbaru itu diterbitkan 14 Juni 2021 lalu.